Gimana Bu? Pak sehat? Alhamdulillah. Sobahul khair. Gimana pagi hari ini, sehat? Kalau betul sehat, saya minta kita bersama-sama mengagungkan Allah dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan. Duduk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al adna ila shi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Hasib, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samad. Hanya kepadanya kita menyandarkan diri, hanya kepadanya kita mengharap. Semoga seluruh apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, Ibu Bapak, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, semoga keberangkatan kita dilancarkan, dimudahkan dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Gimana Ibu? Sudah siap untuk keberangkatan, Bu? Alhamdulillah. Ibu sudah siap ya? Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah ya, siap. Masya Allah, 77 tahun. Takbir. Allahu Akbar. Nampaknya dari sekian jamaah yang ada, kayaknya Bapak siapa? Pak Rohim. Masya Allah, Pak Rohim 77 tuan. Tahun ya. Berarti tidak ngantuk ya. 77 tahun. Kata Kang Sandi katanya lebih, bahkan paling muda. Baik, alhamdulillah, semoga kehadiran beliau nanti bersama kita berangkat tanggal 2 Maret, mudah-mudahan tidak ada perubahan, tapi satu kata kunci, travel tidak menjamin. Yang bimbing nanti insya Allah Ustadz Dija dan juga Ustadz Roki tidak menjamin, tapi yang menjamin adalah ketulusan kita dari sejak sekarang sampai nanti berjalan, sampai melaksanakan ibadah umroh, sampai kembali. Ketulusan kita, ketergantungan hati kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya berencana, Bu. Manusia hanya bercita-cita, Bu. Manusia hanya hitung-hitungan matematik saja, tapi itu tidak menjamin. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berarti hadis apa itu? Hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku mengikuti prasangka baik hambaku kepadaku. Ibu, Bapak, siapa saja yang nanti berangkat, termasuk pembimbing dan bahkan Pak Haji Asep juga insya Allah mau berangkat, sebagai bukti tanggung jawabnya, memaksimalkan hati, bahkan mengoptimalkan hati, ketergantungan kita kepada Allah dalam kalimat-kalimat yang indah yang selalu Ibu lantunkan kepada Allah dalam doa yang terbaik. Itulah yang akan menjamin, karena Allah mengikuti prasangka baik hambaku kepadaku, kata Allah. Maka jangan pernah bergeser, selalu berprasangka baik kepada Allah apapun yang terjadi. Ya Allah, saya ingin berangkat, ya Allah mudahkan. Allah mudahkan. Tapi cara memudahkannya itu bukan urusan kita. Kita hanya angka kemarin tanggal 21 berangkat. Tapi Allah punya cara bentuk memudahkannya. Tanggal 2
Bisa saja, bahkan bisa tanggal 1, bisa lebih sedikit. Kita hanya bisa berharap, bercita-cita, kita hanya bisa menulis angka, tapi semuanya satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin la yamutunna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah." Tidaklah seorang hamba Allah selama hidupnya, apapun yang terjadi, tetap berprasangka baik kepada Allah. Makanya tadi di ayat 196 di awal kalimat yang dibaca oleh Ustaz Asep tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian apa? Haji kalian, apalagi umroh kalian. Untuk siapa? Lillah, yaitu untuk Allah. Kalau untuk Allah sudah, lisan kita jaga hanya untuk Allah, pikiran kita jaga hanya untuk Allah, hati kita jaga hanya untuk Allah, kepada Allah. Kita hanya berencana sebuah angka saja, nominal saja, ingin diberikan kemudahan, tapi jangan ngatur Allah. Allah lah yang nanti mengatur kita dengan berdasarkan prasangka kita. Allah banyak memberikan kemudahan. Saya Pak, Bu, dari 2013, 2010 Pak, 2009 ada satu kejadian di Bangka Belitung. Seorang pengusaha, dia ini dari Togo Ali. Nah, ibu-ibu yang suka masak pasti tahu. Terasi paling hebat, paling mahal sedunia itu terasi Togo Ali. Rias Togo Ali, kemudian sampai ke bandara Tanjung Pinang. Itu hari Selasa, dia sudah janjian dengan orang Prancis mau teken ini MOU usaha. Itu kalau sudah ditanda tangan hari Selasa jam 1 siang, jam 13.00 itu sudah janjian Pak, Bu. Itu kalau ada tanda tangan dia, itu paling gambaran kata dia itu sekitar 2M itu bersih. Dana artos ageng rumah Bu. Baik. Ayo Ibu. Ayo artos 2M Bu. Bapak-bapak mah dapat beuki duit, nu resep duit mah ibu-ibu. Artos ageng kantok. Kalau ada tanda tangan 2M, bayangkan. Dia berangkat dari Rias Togo Ali. Itu dari sejak jam 10 dia berangkat. Ternyata sampai sana mestinya jam 11.30 itu atau jam 11 sudah di bandara. Ternyata sampai di Tanjung Pinang itu nilai etika tidak saya sebutkan, bla 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 R yang suka nyungsep katanya. Ya, karena 15 tahun itu sudah tidak boleh operasi lagi pesawat itu katanya, kata mereka orang yang di maskapai penerbangan. Akan tetapi orang Indonesia itu kreatif. Ya, kalau di Arab mobil itu 5 tahun sudah nggak boleh operasi lagi, langsung dikumpulkan. Nanti ibu bisa lihat di lapang itu di Mekah banyak mobil itu, mobil-mobil bekas yang sudah tidak boleh dipakai lagi. Di kita mobil yang masa lalu sudah lapuk masih dipakai, bahkan harganya bisa lebih mahal, ya kan? Ini Indonesia. Sampai sana ternyata delay. Wah, kira-kira gimana perasaannya? 2M loh, 2M, ya. Gimana perasaannya? Aduh, saya mau berangkat ke sana, tekan usaha saya 2M nih. Kalau meleset dari jam 13.00 sudah. Tapi masya Allah Bu, ya, diganti sama pesawat yang selanjutnya naik. Wah, alhamdulillah itu solusi. Kan ganti pesawat, naik pesawat yang sama, bla 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 R tadi. Baru berapa menit balik lagi. Ternyata nggak jadi berangkat. Gimana perasaannya? Sudah 2 kali kecewa. Tanda tangannya mahal, melahirkan 2M atau sageng panto. Seorang tabung mah duit sakede alaihim. Itu nggak jadi dapat. Tapi masya Allah, ya, itu ganti lagi yang ketiga. Tapi dia kecewa pulang karena sudah lewat waktu. Ganti yang ketiga nyampe sana, tapi dia nggak jadi berangkat. Ternyata pesawat yang ketiga itu nyungsep, ya.
Nyawa hilang yang harganya nyawa itu tidak bisa dihargakan dengan 2M. Baru setelah itu dia merasakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau saya berangkat jadi mungkin nyawa saya hilang, akan tetapi tidak apa-apa kata dia. 2M hilang, nyawa masih ada, itu jauh lebih berharga. Disitulah letak tawakal kita kepada Allah, menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Bayang nama ada kita kaping seberapa? Kaping 18 nih ya. 18, 19, 20, 21. Tinggal 3 hari lagi berangkat. Tapi ternyata ada informasi. Tanggal 2 berangkat. Kita kuatkan prasangka kita kepada Allah, mudah-mudahan tidak bergeser dari tanggal 2. Kalaupun bergeser, mudah-mudahan tanggal 1. Bisa juga lebih dari itu. Tapi yang intinya adalah pasrahkan saja kepada Allah, bagaimana baiknya kata Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berprasangka kecuali prasangka kalian, kehendak kalian itu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin waktu ini Januari, Februari, Maret, Januari Pak, berangkat kemarin membawa Desember. Saya berangkat bawa komunitas pecinta kuda, cuma 13 orang. Rencana awal, Bu, ingin merasakan salju karena akhir-akhir tahun Desember itu kan dari sini tur dulu ke Turki, ya, ke Turki. Saya pernah di sana 1 bulan, jadi tahu bagaimana keadaan di Turki. Oh enak pokoknya kalau akhir tahun Desember itu ada bola salju, ya, kemudian naik ini juga, pokoknya wisata lah gitu. Sudah direncanakan 13 hari itu dibagi di sana 3 hari, kemudian sisanya Makkah Madinah. Jadi lamun dibahasakan mah mungkin tur itu kan pikirannya, mindsetnya dan di kotoran ngelang ke orang bersihan di Makkah di Madinah gitu ya rencananya. Tapi ternyata qadarullah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita punya kewajiban dan karena bertanggung jawab yang membawanya, yang mutawifnya. Saya tour leader, saya mutawif juga 13 orang. Ibu tahu bagaimana tukang kuda? Tukang kuda itu 1000 kuda 1000 karakter. 13 tukang kuda 13 karakter. Gogorowokan tukang kuda karena sering melatih kuda kan. Jadi kalau A, B, wah saya harus menangkan ini karena bergeser ke Turki. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah 13 hari itu kita umroh plus berkuda, berangkat kita. Sudah ditenangkan, diyakinkan kalau kita hanya berencana dan Allah punya rencana yang jauh lebih hebat, lebih besar keberkahannya. Ternyata betul, sampai sana di Bandara King Abdul Aziz ketemu Pak sama jamaah dari travel lain yang mereka ketika mau pulang, ya sudah hari yang ke-13 pulang, ketemu di King Abdul Aziz, cerita. Kita tanya kan, gimana ke Turki dulu Bu ya? Ya ke Turki. Di sana kami 4 hari itu di hotel terus gak boleh keluar karena banyak sabotase di sana. Kan lagi begini politiknya ya, Erdogan. Kalau di angka huruf hijaiyah itu ada 14 huruf hijaiyah nih, baru melangkah alif saja ujiannya luar biasa. Pas kondisinya seperti itu, maka kata si ibu itu, Ustaz, alhamdulillah Ustaz nggak jadi seperti kami ke Turki katanya. Nggak full bisa ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kira-kira perasaan bagaimana Bu? Alhamdulillah. Tuh rencana Allah mah baik. Tapi tidak sampai di situ Bu, Pak. Ujian itu selalu ada. Ujian itu selalu ada. Sampai di Makkah kita umroh, sampai umrohnya alhamdulillah Allah mudahkan. Cuaca dingin, kemudian lebih dari sekedar seperti hajian, banyak orang mahabu, understand mahabu, ya, disiplakna dari mana-mana pada datang, ketemu orang, banyak kenalan, banyak rezeki, banyak kemudahan, banyak pengalaman. Itu yang nikmatnya. Kalau pikiran kita kotor, wah ini lebih dari hajian nanti pas sedek-sedek, tidak.
kita lempeng saja, pasrahkan kepada Allah. Ternyata banyak hikmah dan pelajaran. Sampai di sana, ketika sudah umroh beres, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian mau berangkat, rencana awal diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rencana pakai kereta apa? Pakai kereta kan dari Makkah ke Madinah, kereta cepatnya cuma 1 jam selesai nyampe Madinah. Tapi Allah lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa coba? Ternyata dari muasasahnya nelpon, Ustaz, apa nggak bisa katanya, jadinya pakai bis, karena kita terima saja benar dan tidaknya kewajiban kita berprasangka baik kepada orang yang menyampaikan informasi, karena tidak boleh merusak hubungan kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kepada Allah itu mulia, umroh itu baca Quran, tilawah, apapun amal soleh di sana mulia. Jangan dirusak dengan hal-hal yang bersifat teknis. Tapi kita punya kewajiban, saya sampaikan. Ternyata ada informasi kita tidak jadi pakai kereta. Padahal mendambak-dambakan pakai kereta. Sudah menghayang kereta nepi kawar mangkewe Bandung Jakarta ulang balik simkuring. Sambil ada heureuy saya tidak terlalu tegang ketika itu. Sekarang kenapa alasannya? Ternyata Allah ngasih alasan logik. Akhir tahun orang Arab bi'ila bi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Itu mereka kalau musim panas jarang keluar, tapi kalau musim dingin banyak keluar. Sehingga keluarnya itu tidak mengenal waktu orang sana. Kalau musim panas keluar dari rumahnya itu sore malam, siangnya pagi sampai sore gak ada kehidupan karena panas. Tapi kalau pas musim syita, musim dingin, itu kadang 24 jam mereka cari dan menikmati suasana. Makanya orang Makkah berangkat ke Madinah pakai kereta, orang Madinah ke Mekah juga pakai kereta. Jadi penuh sekali kereta itu. Oh, masuk akal, sudah. Tapi ada yang komentar dulu, Ustaz, masa katanya tidak dijanjikan sebelumnya, tidak dicatat sebelumnya, dibayar sebelumnya? Kan kita bisa booking sebelumnya. Itulah rencana manusia, tapi Allah berkehendak lain. Sedikit ya kejadian selain dari itu, kemarin ada teman saya bawa jamaah juga, Bu. Itu hotel yang lebih dekat dan lebih bagus itu sudah dicatat sebelumnya, sudah di booking. Pas ke sana diusir itu. Akhirnya pindah ke hotel yang di bawah itu kualitasnya. Kenapa? Ternyata ada yang berani membayar ke hotel yang harganya lebih mahal daripada bayaran kita. Tidak usah suzon. Nah, orang Arab Karari itu Rasul orang mana? Abu Bakar orang mana? Hal-hal teknis itu kecil itu. Lebih besar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya pakai bis. Saya minta bis yang bagus. Oh, kata muasasahnya ya ada simpulan pakai bahasa Arab, tentunya ngurakennya lebih murah dari saya, tapi mahir bahasa Arab karena orang sana. Ustaz, katanya maaf ini, wah kereta nggak bisa, udah bis saja, bisnya bagus, bis yang terbaru katanya, dingin AC-nya, toiletnya bagus, yang gerah. Saya bilang gerah, ini waktu itu jam 9, kita udah siap check out, berangkat ke Madinah. Qadarullah lagi diuji, sudah tidak jadi pakai kereta, pakai bisnya itu bekas ngantar jamaah dari Makkah ke Madinah, belum dicuci, galonnya banyak sampah dan toiletnya rusak. Gimana coba, Bu? Biasa kan manusia itu, apalagi tukang kuda tadi, wah itu rame. Dah, sekarang naik aja dulu. Nanti kita minta kepada Allah yang terbaik. Jalan. Baru berapa menit, kasihan ibu-ibu, ya, para penunggang kuda ibu-ibu itu kasihan. Mereka pada batuk, ya. Wah kasihan, perjalanan 6 atau 7 jam pakai bis. Saya nggak terima, tapi tetap tidak merusak tujuan ibadah kita. Saya tenangkan jamaah ini. Akhirnya ada juga satu orang yang lempar-lempar ini, apa namanya, sampah. Wah, naon ieu mah sampah lain bis dan sebagainya. Kita tenangkan. Setelah itu saya telepon, Bu, karena sebagai bukti tanggung jawab kita kan. Walaupun tetap kita pasrahkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, bukan artinya diam. Tetap kita juga mencari solusi yang terbaik.
Ya Hasib, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya berdoa aja, alhamdulillah. Ide masuk, saya telepon di masalahnya. Fulan, kamu sekarang janjian sama saya. Ini bis sudah di pinggir jalan. Kamu sekarang ke sini. Ini ada masalah. Sambil kita agak tegas sedikit karena sebagai bukti tanggung jawab. Akhirnya datang pakai mobil sedan. Nah, kemudian salah seorang kawan kita yang memang dulu mantan ngurus-ngurus artis orang lapangan, saya bawa ke luar. Nah, dia yang paling tidak tahan. Saya bilang, ingat, ini bukan di Indonesia, ya. Ini di Makkah. Kalau mau marah, marah saja, tapi yang wajar. Akhirnya saya bilang, ini gimana bisnisnya, bla 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 bla. Saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya melalui kamu yang bagus. Ganti bisnis, oh nggak bisa, gimana ini? Waduh, ini nggak bisa karena akhir tahun, bla 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 bla. Udah, kalau secara ukuran manusia itu mentok. Tapi ingat, putus asa tidak boleh. Tapi ada satu kalimat yang dikaji oleh para ulama, bahwa ketika kita sudah memaksimalkan diri dalam mengusahakan sesuatu yang menjadi cita-cita kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti, saya katakan pasti Allah akan berikan solusi ketika kita hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa haram, nggak boleh. Wala tayasu min rahmatillah, nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah mentok, bagaimana lagi? Kita pasrahkan kepada Allah. Ternyata Allah akan memberikan solusi ketika hampir di penghujung keputusasaan. Disitulah rai. Saya waktu itu, Bu, masya Allah, ini hampir dipukul ini, yang muasasahnya, yayasannya, yang membackup seluruh kegiatan di sana, termasuk bisnya, hotelnya kan dia yang ngurusnya. Itu sampai ditunjuk ini, kemudian hampir dipukul. Terus saya berdoa, ya Allah, ini kalau jadi ditunjuk si Gana nak goler, kurang TKB di penjara, gitu. Sudahlah, kasih solusi ya Allah. Akhirnya, Bu, karena mentok, saya mengeluarkan jurus karena tahu karakter asli orang Arab. Karena saya pernah tinggal bersama mereka 1 tahun. Saya tahu, saya bilang, dengarkan, antum lihat ini, wajahnya orang ini tukang kuda ini. Dia pembunuh bayaran, nggak berpikir mau dipenjara mau apa, nyawa kamu bisa hilang, saya bilang. Akhirnya, Bu, masya Allah, dia telepon ke kawan-kawannya mereka yang ngurus mobilnya. Saya minta yang paling bagus, didatangkan HS 2, baru lagi, masih dibungkus. Jangan lebih dari 10 menit, saya bilang. Ya, alhamdulillah, dapat itu, datang. Ini HS-nya, ini pindah. Ini kan solusi, bukan kehebatan kita, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan kita untuk terjadi. Ya. Nah, maksud saya, jangan pernah kalau ketika nanti di lapangan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi Allah punya rencana lain, itulah terima rencana yang terbaik. Tapi harus memaksimalkan ikhtiar dulu, karena Allah marah kepada kita kalau kita tidak ikhtiar maksimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sebuah kaum sampai mereka juga ada usaha maksimal untuk mengubah dirinya sendiri. Meskipun usaha mereka itu hasil adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi usaha kita lah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakai HS tuh kan cuma 13 orang, HS doang, berangkat. Dan pas mau naik dia ngodok pesak. Kalau ngodok pesak ngambil apa kira-kira? Kunci, apa lagi? Dus, ya. Dia ngasih fulus ke saya 700 real. Ustaz, ya, daripada hilang nyawa ini 700 real. Dia ngasih 700 real gitu. Saya bilang, ini gimana? Orang Arab tidak usah ditanya lagi seperti orang Sundanya, butuh tapi hayawe nang dia ikhlas enggak usah. Dia bukan orang Sunda, bukan orang Arab. Ya, terima 700 real ya, kalau langsung terima langsung certifikat sudah 700 real. Saya bilang ke jamaah, alhamdulillah ini kereta tidak jadi, bis juga yang bau sampah nggak jadi, Allah berikan yang terbaik. Dapat lagi uang, IS baru 2, ini uang 700 real.
ini cukup untuk romansa. Akhirnya masuk romansa, Bu. Sok aya naon di romansa. Akhirnya makan nasi kebuli, habislah 500 real untuk 13 orang. Jadi keamok teh, habok karena eta. Masya Allah, takbir. Nah begitu, pokoknya ibu kalau tidur, bapak tidur habis sisa, kemudian mimpi, ya sabar kan, menerima mimpi itu sabar. Yang ditunggu apa? Endingnya. Ketika mau masuk waktu subuh, digugahkeun ku si ibu, bapak hudang bapak, gugah ya subuh, si mama, saletik deui cenah endingna ieu teh mimpi teh can bunga gitu. Sesuatu Allah akan berikan yang membahagiakan kita di akhir-akhirnya. Maka nikmati saja perjalanan itu, nikmati. Nanti setelah itu barulah ini bukti kesabaran itu ternyata Allah berikan sesuatu yang jauh dari sekedar yang kita rencanakan. Begitu. Bu, kalau saya cerita, ketika beberapa kali saya pergi ke beberapa tempat, beberapa negara, ada satu doa yang tidak saya temukan di tempat yang lain kecuali di Suriah. Suriah itu bayangkan, April 2011 sampai hari ini itu kan terjadi kemanusiaan. Menurut logika manusia, para dokter, para ahli gizi, 6 hari 6 malam tidak makan itu pasti mati. Mereka lebih dari sekedar itu. Ada satu tempat namanya Guto. Ya, Guto itu tempat paling dahsyat ujiannya dari Suriah secara umum, ya. Kan ibu kotanya Damaskus. Itu Masya Allah, Bu. Tidak makan berhari-hari, tapi mereka tidak pernah merengek kepada manusia. Dengan apa? Doa, ya, ada doanya. Apa doanya? Allahumma rzuqna kama tarzuqu al-bughatha. Pikir ini doa kok bagus sekali, tapi maksudnya apa? Saya juga tidak mengerti ini maksudnya apa gitu. Ya Allah, rizkikanlah kami, berikanlah kami rizki sebagaimana Engkau berikan rizki kepada seekor burung gagak yang baru menetas. Dalam bahasa Arab ada burung gagak yang sudah dewasa, warnanya apa, Bu? Hitam toh, ya, warnanya hitam. Itu namanya gurab. Tapi kalau burung gagak yang baru menetas, warnanya mayang bulunya, kuning ke putih-putihan atau putih ke kuning-kuningan. Itu namanya bugot dalam bahasa Arab. Mereka berdoa setiap saat di tempat yang mustajab. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki sebagaimana Engkau berikan rizki kepada seekor burung gagak yang baru menetas. Ternyata saya tanya kepada mereka, dalam sekali doa ini yang menunjukkan mereka semua urusan-urusan ketika dalam keadaan masa sempit tidak merengek kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, Bu, burung gagak yang baru menetas itu ditinggal oleh induknya. Kalau dibahasakan bahasa kita, cek indungna teh aing warna hideu, manehna warna bodas ka koneng-konengan. Aing balik anak aing tinggalkeun. Cek burung gagak yang sudah dewasa. Pertanyaannya, bagaimana makannya? Belum bisa terbang. Inilah rahasianya. Allah itu Al-Hasib, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Maha Kaya, Maha Pemberi Rizki, Maha Mencukupi, Al-Hasib. Ternyata burung gagak yang belum bisa cari makan sendiri karena belum bisa terbang, itu Allah yang ngasih rizki. Ketika lapar, Bu, Allah hadirkan aroma yang sangat menyengat dari tubuhnya sehingga mengundang serangga-serangga itu mencari di mana ini kok bau menyengat, di mana kok ini bau amis. Dia cari, ternyata sumbernya dari seekor burung gagak yang baru menetas. Ketika sudah datang ribuan, ya, serangga itu kemudian dimakan oleh burung gagak yang baru menetas sampai kenyang. Kalau sudah kenyang, Allah hilangkan aromanya. Nanti kalau lapar, Allah hadirkan lagi aromanya. Begitu, ya. Ini pelajarannya yang sangat agung, besar bagi kita. Setelah dewasa, mereka berubah warnanya. Allah ganti dengan warna yang hitam, kemudian bisa terbang. Barulah induknya mengatakan, oh iya itu anak saya ya, sudah dewasa. Ya, itulah kalau kita menyandarkan diri seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di Pakistan
orang Jawa, kalau di Jawa itu pengajian atau acara paling disukai oleh audiens itu cerita. Tahu TK Bu? Anak-anak TK sukanya apa? Cerita. Nah, ibu bapaknya TK juga, taman kawa-kawa. Kawa-kawa kan sudah dewasa. Itu di Pakistan ada seorang namanya dokter ahli bedah. Beliau ini namanya Ahmad, berangkat pakai pesawat. Baru berapa menit ada kerusakan, balik lagi pesawat. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada maskapai penerbangan, saya mau menyampaikan eksperimen saya di daerah Lahore. Ini waktu masih ada 3 jam. Pesawat gak ada. Ya sudah, ganti pakai taksi. Itu tidak ada guluduk, landasan guluduk ya. Halilintar, berarti masa-masa kemarau. Baru berjalan di atas di taksi berapa menit. Beliau ini sambil berpikir, ternyata hujan lebat. Wah, hujan lebat. Akhirnya tidak bisa konsentrasi drivernya. Kemudian berhentilah, kata dokter Ahmad ini. Berhenti aja katanya, ini kalau dilanjutkan madarat lebih besar. Berhenti. Menerima takdir saja dulu. Pesawat gak jadi, pakai taksi gak jadi karena hujan. Berhenti Bu, di pinggir. Ketika berhenti sambil menunggu hujan, ada rumah gubuk. Ini kejadiannya betul. Rumah gubuk. Kemudian mampirlah di situ. Ternyata ada seorang nenek-nenek yang sudah tua. Jelas kalau nenek-nenek tua ya. Mampir di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Fadilu hayya. Wishay gahwa umat kota. Ini kata si nenek tadi, ayo kamu berdua katanya, supirnya sama tuannya, silakan duduk. Mau minum kopi atau minum apa ya, silakan. Baik sekali orangnya. Itu waktu duha, sekitar jam 8:30. Perhatikan oleh beliau Dr. Ahmad, diperhatikan betul. Si ibu tadi setelah menyajikan, kemudian saya pamit dulu katanya, mau sholat duha. Sholat duha lah. Tapi sholat duhanya di pinggir ada anak, ya, anak kecil yang tidak bisa apa-apa, dia terbaring begitu saja. Kemudian di dalam lantunan doanya itu ada kalimat begini, ya Allah, hadirkanlah seorang dokter ahli jantung, ingin sekali cucu saya sehat. Itu saja. Doa itu tidak pernah kering, terus dia lantunkan. Akhirnya setelah selesai sholat duha, dihadirilah oleh Dr. Ahmad. Bu, itu siapa Bu? Nampaknya ibu tadi berdoa. Siapa yang sedang terbaring? Itu cucu saya. Terus udah berobat itu? Sudah. Ke tabib-tabib, ke dokter daerah sini, kampung sini, desa sini, saya sudah berapa kali. Tapi semuanya para dokter, para tabib mengatakan penyakit ini yang tahu diagnosanya dan solusinya adalah seorang, satu-satunya di Pakistan, seorang dokter, tapi adanya jauh di perkotaan, namanya Dr. Ahmad. Kira-kira gimana Pak? Ya, menangis Dr. Ahmad, menangis. Akhirnya beliau mengatakan, tidak umum pesawat rusak, Allah yang merencanakannya. Tidak ada hujan, ternyata hujan, Allah yang merencanakannya. Doa ibu dihargai bertahun-tahun dengan sabar berdoa. Hari inilah doa ibu dikabulkan. Sayalah dokter yang ibu maksud dalam doa ibu kabul. Tapi tidak pernah pesimis. Apapun yang terjadi dijalani saja. Ternyata dari usahanya berdoa yang tidak pernah bergeser, naik bergantung hatinya kepada Allah SWT, itulah yang dihargai oleh Allah SWT. Ibu kalau mau mendatangkan dokter itu Bu, Masya Allah, itu ratusan juta itu. Tapi Dr. Ahmad mengatakan, hari ini Allah kabulkan. Dan semuanya pesawat, kemudian hujan itu sudah cara Allah SWT menghargai doa ibu. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Saya doakan semoga ibu, bapak, jamaah semua yang nanti berangkat
Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan semoga yang paling utama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan sehingga umrohnya umroh mabrurah, dan semoga umrohnya menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini yang paling utama, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa dan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita sajikan. Semoga dosa-dosa ini dengan wasilah ibadah umroh nanti, apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan maghfirahnya, ampunannya, sehingga ketika pulang umroh mudah-mudahan kita tidak sebagaimana ketika sebelum umroh. Apa itu ziyadatul khair? Pulang dari umroh, urusan dunianya dilancarkan oleh Allah, urusan akhiratnya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Itulah hikmah dari umroh yang mabrurah. Allah berikan ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan itu. Dari saya itu saja. Semoga yang secuil ini, sedikit ini memberikan motivasi agar umroh kita tidak sekedar umroh, ibadah kita tidak sekedar ibadah, dan semoga seluruh apa yang Allah dermakan, pikiran ibu bapak, kemudian waktu ibu bapak semuanya, bahkan harta yang ibu bapak dermakan, semoga menjadi catatan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.